Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kenikmatan dan kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita dapat bertemu kembali pada perkuliahan daring, yaitu pada mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar pertemuan ke-10. Tak lupa salawat serta salam kita hadiahkan kepada uswatun hasanah kita, suri tauladan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biqauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga kita menjadi hambanya yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dosen pengampu mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar semester 1, Bapak Rizky Pradana Hidayatullah SHI MSOS, dan teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam semester 1 yang saya banggakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat, fungsi, dan perwujudan nilai, moral, dan hukum. Yang pertama kita akan membahas tentang hakikat nilai. Nilai masuk dalam kawasan etika dan estetika. Pembahasan mengenai nilai termasuk dalam kawasan etika. Menurut Bertens menyebutkan ada 3 jenis makna etika, yaitu yang pertama, etika berarti nilai-nilai atau norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Yang kedua, etika berarti kumpulan asas atau nilai moral. Etika ini maksud adalah kode etik. Yang ketiga, etika berarti ilmu tentang baik dan buruk. Etika ini maksud sama dengan istilah filsafat moral. Selanjutnya, istilah nilai menurut Kamus Purdaminto diartikan sebagai berikut: harga dalam arti taksiran, misalnya nilai emas; harga sesuatu, misalnya uang; angka, skor; kadar, mutu, sifat atau hal penting bagi kemanusiaan. Sesuatu dianggap bernilai apabila sesuatu itu memiliki sifat, yaitu menyenangkan, berguna, memuaskan, menguntungkan, menarik, keyakinan. Menurut Bambang Daruso, nilai memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama, suatu realitas yang abstrak, yaitu tidak dapat ditangkap melalui indera tetapi ada. Yang kedua, normatif, yaitu yang seharusnya, ideal, sebaiknya, diinginkan. Yang ketiga, berfungsi sebagai daya dorong manusia atau sebagai motivator. Menurut Profesor Dr. Andes Notonegoro SH menyatakan ada 3 macam nilai, yaitu yang pertama, nilai material, yakni sesuatu yang berguna bagi jasmani manusia. Yang kedua, nilai vital, yakni sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat melaksanakan kegiatan. Yang ketiga, nilai kerohanian yang dibedakan menjadi 4 macam, yaitu yang pertama, nilai kebenaran bersumber daripada akal pikir manusia, itu rasional, akal budi, dan cipta. Yang kedua, nilai estetika atau keindahan bersumber pada rasa manusia. Yang ketiga, nilai kebaikan atau nilai norma bersumber pada kehendak keras, karsa hati, dan nurani manusia. Yang keempat, nilai religius atau ketuhanan yang bersifat mutlak dan bersumber pada keyakinan manusia. Pendapat mengenai nilai. Ada 2 pendapat mengenai nilai. Pendapat pertama menyatakan bahwa nilai itu objektif, sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwa nilai itu subjektif. Menurut aliran idealisme, nilai itu objektif, ada pada setiap sesuatu. Tidak ada yang diciptakan di dunia tanpa ada suatu nilai yang melekat di dalamnya. Pendapat lain menyatakan bahwa nilai suatu objek terletak pada subjek yang menilainya. Misalnya,
air menjadi sangat bernilai daripada emas bagi orang kehausan di tengah padang pasir. Pendapat ini disebut dengan subjektif. Moral. Moral berasal dari kata bahasa Latin, yaitu mores, mos, moris, menor, yang berarti adat kebiasaan. Dalam bahasa Indonesia, kata moral berarti akhlak atau kesusilaan yang mengandung makna tata tertib batin atau tata tertib hati nurani yang menjadi pembimbing tingkah laku batin dalam hidup. Kata moral ini dalam bahasa Yunani sama dengan ethos yang menjadi etika. Secara etimologis, etika adalah ajaran tentang baik buruk yang diterima masyarakat umum tentang sikap, perbuatan, kewajiban, dan sebagainya. Dalam hubungannya dengan nilai, moral adalah bagian dari nilai, yaitu nilai moral. Tidak semua nilai adalah nilai moral. Nilai moral berkaitan dengan perilaku manusia tentang hal baik dan buruk. Dalam filsafat, nilai secara sederhana dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, nilai logika, yaitu nilai tentang benar salah. Yang kedua, nilai etika, yaitu nilai tentang baik buruk. Yang ketiga, nilai estetika, yaitu nilai tentang indah jelek. Nilai etik atau etika adalah nilai tentang baik buruk yang berkaitan dengan perilaku manusia. Estetika merupakan nilai yang berkaitan dengan keindahan, penampilan fisik, dan keserasian dalam hal penampilan. Norma sebagai perwujudan dari nilai. Nilai penting bagi kehidupan manusia, sebab nilai bersifat normatif dan menjadi motivator tindakan manusia. Namun demikian, nilai belum dapat berfungsi secara praktis sebagai penuntun perilaku manusia itu sendiri. Nilai sendiri masih bersifat abstrak, sehingga butuh konkretisasi atas nilai tersebut. Jadi, nilai belum dapat berfungsi praktis bagi manusia. Nilai perlu dikonkretisasikan atau diwujudkan ke dalam norma. Norma merupakan konkretisasi dari nilai. Norma atau kaidah adalah ketentuan-ketentuan yang menjadi pedoman dan panduan dalam bertingkah laku di kehidupan masyarakat. Di samping sebagai pedoman atau pedoman berbuat atau bertingkah laku, norma juga dipakai sebagai tolak ukur di dalam mengevaluasi perbuatan seseorang. Norma selalu berpasangan dengan sanksi, yaitu suatu keadaan yang dikenakan kepada si pelanggar norma. Norma-norma yang berlaku di masyarakat ada 4 macam, yakni sebagai berikut. Yang pertama, norma agama, yaitu peraturan hidup manusia yang berisi perintah dan larangan yang berasal dari Tuhan. Yang kedua, norma moral atau kesusilaan, yaitu peraturan atau kaidah hidup yang bersumber dari hati nurani dan merupakan nilai-nilai moral yang mengikat manusia. Yang ketiga, norma kesopanan, yaitu peraturan atau kaidah yang bersumber dari pergaulan hidup antar manusia. Yang keempat, norma hukum, yaitu peraturan atau kaidah yang diciptakan oleh kekuasaan resmi atau negara yang sifatnya mengikat dan memaksa. Macam-macam norma tadi dapat diklasifikasikan menjadi 2. Yang pertama, norma yang berkaitan dengan aspek kehidupan pribadi, yaitu norma agama dan norma kesusilaan. Yang kedua, norma yang berkaitan dengan aspek kehidupan antar pribadi, yaitu norma kesopanan dan norma hukum. Hukum sebagai norma. Berdasarkan pada uraian sebelumnya, hukum pada dasarnya adalah bagian dari norma, yaitu norma hukum. Jadi, jika kita berbicara mengenai hukum, yang dimaksudkan adalah norma hukum. Perbedaan norma hukum dengan norma lainnya adalah: yang pertama, norma hukum datangnya dari luar diri kita sendiri, yaitu dari kekuasaan atau lembaga yang resmi dan berwenang. Yang kedua, norma hukum dilekati sanksi pidana atau pemaksa secara fisik, sedangkan norma lain tidak dilekati sanksi pidana secara fisik. Yang ketiga, sanksi pidana atau sanksi pemaksa itu dilaksanakan oleh aparat negara. Norma hukum dibutuhkan karena 2 hal, yakni
Yang pertama, karena bentuk sanksi dari ketiga norma belum cukup memuaskan dan efektif untuk melindungi keteraturan dan ketertiban masyarakat. Yang kedua, masih ada perilaku lain yang perlu diatur di luar ketiga norma di atas, misalnya perilaku di jalan raya. Fungsi dan tujuan hukum. Menurut Aristoteles, yaitu mewujudkan keadilan. Menurut Van Apeldoorn, yaitu fungsi dan tujuan hukum untuk mengatur tata tertib secara adil untuk membangun masyarakat. Fungsi dan tujuan hukum dalam masyarakat yakni yang pertama sebagai alat mengatur tata tertib hubungan bermasyarakat. Kedua, sebagai sarana mewujudkan keadilan sosial. Ketiga, sebagai penggerak pembangunan. Yang keempat, sebagai fungsi kritis hukum. Sampailah kita di penghujung video pembelajaran pada pertemuan 10 ini. Saya selaku pemateri mohon maaf yang sebesar-besarnya dalam pembuatan video, baik dalam materi maupun dalam penjelasan saya kurang jelas. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kebenaran hanya milik Allah dan kesalahan dari saya pribadi. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.